11 korban tewas dan puluhan korban luka dievakuasi ke RSUD Subang, Jawa Barat. Tim DVI Polda Jabar terus melakukan identifikasi kepada para korban tewas agar bisa segera dipulangkan. Dan untuk informasi selengkapnya kami terhubung dengan kontributor Metro TV, Reza Sunaria dari Subang, Jawa Barat. Reza, bagaimana dengan perkembangan terkini dari kecelakaan bus di Subang? Ada berapa total korban yang masih dirawat sampai dengan saat ini? Baik, dapat saya laporkan hingga minggu hari ini proses identifikasi terhadap 11 korban meninggal dunia masih dilakukan dari tim DVI Polda Jawa Barat. Sementara yang mengalami luka-luka masih di dalam perawatan tim medis dari Rumah Sakit Ciereng Subang dengan total sebanyak 32 orang. Dan baru saja kendaraan ambulan yang didatangkan dari Depok sudah berada di Subang atau berada di Rumah Sakit Ciereng Subang, dan tadi sudah dilakukan persiapan untuk membawa yang luka-luka, baik yang luka berat ataupun yang luka ringan. Dan seperti Anda lihat di belakang saya, itu antrian dari kendaraan ambulan yang datangkan dari Depok masih berada di parkiran IGD, dan satu persatu yang mengalami luka-luka sudah dimasukkan ke dalam ambulan dan sudah ada yang diberangkatkan. Namun menurut informasi tidak diberangkatkan satu persatu, akan ditampung dulu di satu tempat agar nanti secara bersamaan dan akan mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian Polres Subang untuk menuju Depok. Sementara untuk korban yang meninggal dunia hingga saat ini masih dalam dilakukan pembersihan atau dimandikan oleh tim dari kamar jenazah, yang saat ini terdapat 11 orang korban, yang 10 orang adalah dari guru, dari murid, dan 1 orang dari guru SMK yang ikut rombongan tur yang dari arah hendak pulang dari arah Lembang menuju Subang untuk selanjutnya melakukan perjalanan ke Depok. Demikian. Ya, Reza, dari 11 korban tewas, apakah sudah ada yang teridentifikasi? Ya, identifikasi masih dilakukan. Tadi sudah beberapa korban sudah teridentifikasi, yang terdiri dari 5 jenazah perempuan dan 6 jenazah laki-laki. Demikian. Reza, kemudian kapan jenazah para korban ini akan dibawa kembali ke Depok? Ya, setelah dilakukan proses identifikasi dan pembersihan jenazah, dan kemudian juga ambulan juga sudah berada di sini, mungkin tidak lama lagi setelah proses semuanya berjalan akan segera diberangkatkan menuju ke Depok. Namun secara pastinya belum ada kabar yang jelas jam berapa jenazah korban ini akan segera diberangkatkan ke Depok. Demikian. Reza, satu lagi, apakah Anda atau awak media ini sudah diberikan daftar nama korban yang terlibat dalam kecelakaan tersebut? Ya, yang terlibat kecelakaan 1 bis dan 3 sepeda motor, dan 1 adalah kendaraan TAP, yang semua kendaraannya sudah dibawa ke Mapolres Subang, dan kemungkinan pada siang nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ada olah TKP, dan kemungkinan juga di tempat kejadian perkara akan kedatangan dari tim KNKT. Demikian. Ya, Reza, kapan olah TKP akan dilakukan? Ya, menurut rencana dan menurut kabar hari ini juga siang nanti akan dilakukan olah TKP. Namun kepastiannya masih menunggu dari tim Polda Jawa Barat. Untuk korban yang meninggal dunia, apakah diketahui bahwa seluruhnya merupakan siswa atau ada korban yang merupakan warga di sana? Korban adalah
sebagian satu orang diantaranya adalah warga sekitar yang kemungkinan saat yang ikut terlibat dalam kecelakaan yang menggunakan sepeda motor. Ya Reza, untuk wilayah titik atau TKP terjadinya kecelakaan ini apakah menjadi titik rawan kecelakaan? Ya, dilihat dari kondisi jalan yang menurun dan juga beberapa belokan, ini merupakan satu lokasi yang cukup rawan dan pada tahun kebelakang juga sempat terjadi yang tidak jauh dari lokasi yang sekarang kejadian. Sama juga adalah bus juga mengalami kecelakaan yang serupa di sekitar lokasi atau wilayah tersebut. Demikian. Ya, kemudian kalau kita saksikan ada sejumlah ambulan yang berangkat dari Depok untuk bisa mengevakuasi para korban. Kapan ambulan ini bergerak kembali ke Depok, Reza? Seperti saya katakan tadi, setelah proses semuanya selesai, dan saat ini juga yang mengalami luka-luka banyak juga. Sedang tadi setelah mendapat kunjungan dari PJ Gubernur Jawa Barat, mereka langsung masih dalam pembersihan oleh tim medis. Jadi sebagian sudah tadi saya lihat juga di sana sudah ada ambulan yang sudah membawa korban yang luka-luka, namun nanti akan diberangkatkan secara bersamaan dan tentunya akan di-drop dulu di satu tempat, nanti akan dilakukan secara iring-iringan yang akan dikawal oleh pihak kepolisian Polres Subang. Demikian infonya. Baik Reza, kami masih ingin mendalami terkait dengan situasi di TKP atau kondisi jalan. Ini sebetulnya bagaimana kondisi jalan tersebut? Apakah infrastrukturnya ini cukup baik atau mungkin ada kondisi-kondisi yang kurang dari kualitas jalan itu sehingga menjadi kawasan rawan kecelakaan? Kalau dilihat dari kondisi jalan sudah beraspal cukup baik. Namun di lokasi tersebut adalah turunan yang cukup curam, kemudian juga belok-belokan yang cukup banyak, sehingga seandainya pihak pengemudi tidak menguasai medan, bisa saja kecelakaan itu terjadi seperti yang terjadi saat ini. Dan tentunya juga masih minim penerangan di sekitar jalan atau lokasi tempat kejadian perkara. Memang tanda rambu-rambu lalu lintas juga nampaknya sangat kurang. Demikian. Ya, kalau memang di lokasi minim penerangan, apakah selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah setempat, Reza? Ya, hal itu tentunya perlu dikonfirmasi kepada dinas yang bersangkutan. Namun di lapangan memang kayak petunjuk jalan untuk bagaimana agar hati-hati bahwa itu adalah turunan atau ada jalan yang berbelok, saya lihat belum ada tanda-tanda seperti itu, dan penerangan pun sudah saya katakan tadi masih minim di lokasi tersebut. Ya, masalah PJU-nya juga tentunya masih sangat minim. Baik Reza, bisa Anda ceritakan kembali bagaimana kronologi kejadian kecelakaan ini? Ya, kecelakaan terjadi tadi sesuai dengan yang saya terima adalah ketika rombongan bis ini dari arah Lembang akan menuju ke Subang, arah Subang, ataupun mau ke pulang ke Depok setelah melakukan tur. Setibanya di TKP, kendaraan bis tersebut menurut dugaan adalah karena mengalami remblong dan sehingga menabrak kendaraan TAP dan kemudian juga 3 kendaraan sepeda motor. Dan kemudian bis sendiri oleng dan terbalik dalam posisi miring dan menabrak tiang listrik dan tiang telepon. Itu yang menyebabkan saat evakuasi mengalami kesulitan karena kendaraan mengait di besi atau tiang telepon dan tiang listrik. Demikian. Ya, kemudian Reza, untuk mengusut kasus ini, apakah pihak kepolisian sudah atau akan menetapkan tersangka? Sampai saat ini belum mendapatkan informasi apakah pengemudi ini akan menjadi tersangka atau ini belum ada informasi lebih lanjut. Baik. Jadi kami pastikan kembali bahwa seluruh korban ini merupakan penumpang bis ya, Reza ya? Betul. Oke.
Baik, terima kasih rekan Reza Sunaria telah melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.